Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Haq dengan NIM 20700119006 dari jurusan Pendidikan Matematika UIN AUG Makassar, angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan sedikit materi tentang monitoring dan pembinaan kurikulum. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu monitoring kurikulum. Nah, apa sih pengertian dari monitoring itu? Adapun pengertian dari monitoring adalah proses kegiatan untuk mengetahui mana kurikulum yang telah dilaksanakan, sejauh mana kurikulum telah dilaksanakan, dan permasalahan apa yang dirasakan dalam pelaksanaannya. Kemudian, tujuan monitoring. Adapun tujuan dari monitoring kurikulum itu sendiri adalah yang pertama, mengkaji pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang ada dalam pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap pola kerja dan manajemen yang telah digunakan. Yang keempat, mengetahui keterkaitan antara kegiatan kurikulum dengan tujuan. Yang terakhir, menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan sekitar. Kemudian, kita masuk ke cara pelaksanaan monitoring. Adapun dalam pelaksanaan monitoring kurikulum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu monitoring secara langsung atau monitoring secara tidak langsung. Kemudian kita masuk ke sasaran monitoring kurikulum. Adapun sasaran monitoring kurikulum terdiri dari dua komponen, yaitu komponen input yang terdiri atas guru yang dibina, materi pembinaan, sarana pembinaan, strategi pembinaan, dan biaya. Adapun komponen yang kedua ialah komponen output yang meliputi tingkat produktivitas, sistem manajemen, dan loyalitas staf. Lanjut, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pembinaan kurikulum. Pertama, kita akan membahas pengertian dari pembinaan kurikulum. Pembinaan kurikulum adalah upaya yang dilakukan oleh staf sekolah untuk mempertahankan kurikulum yang berjalan dengan program yang telah ditentukan atau dengan tujuan agar tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, adapun ruang lingkup dari pembinaan kurikulum dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pembinaan oleh kepala sekolah dan pembinaan oleh guru. Adapun ruang lingkup pembinaan yang masuk dalam tanggung jawab kepala sekolah, yaitu pencapaian tujuan lembaga pendidik atau sekolah, efektivitas dan efisiensi strategi pelaksanaan kurikulum, dan efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana kurikuler. Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan yang menjadi tanggung jawab guru ialah antara lain pembinaan proses belajar mengajar dan hasil belajar, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, pembinaan administrasi sekolah, dan pembinaan pribadi. Kemudian kita masuk ke cakupan pembinaan kurikulum. Berikut adalah beberapa cakupan pembinaan kurikulum yang dilaksanakan dalam pendidikan Indonesia. Yaitu yang pertama, pembinaan kurikulum struktural, yang mana pembinaan kurikulum yang dilakukan secara bertahap. Yang kedua, pembinaan kurikulum fungsional, yang di mana pembinaan kurikulum yang mirip dengan pembinaan kurikulum struktural, namun hanya dilakukan oleh lembaga atau orang yang berbidang kurikulum untuk membina dan dalam pelatihan dan pelaksanaan kurikulum.
Yang ketiga, pembinaan kurikulum kolegial. Pembukaan pembinaan dilaksanakan pada pembinaan profesi. Yang keempat, pembinaan kurikulum oleh atasan atau pimpinan. Yang dilakukan adalah pembinaan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahannya. Yang kemudian adalah komite sekolah, yang merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi, pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Adapun cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.